Ya, sepertiga malam saya bangun ngadu sama Allah. Hmm. Ya Allah, Engkau yang menggenggam dan membolak-balikan hati manusia. Gerakan hatinya Presiden Prabowo agar membatalkan PSN PIK 2. Satu adalah bahwa di sana tidak ada AMDAL. Tidak ada izin, tidak ada AMDAL. Sebenarnya pagar ini tidak berada di areal PSN. Ya. Karena PSN itu ada di darat dan di lahannya pemerintah yang sekarang adalah bentuknya masih hutan. Dan karena hutan ini masih hutan lindung, yang sekarang beredar itu surat ya Pak, kayak bahwa ternyata sudah ada pengajuan agar hutan lindung ini berubah menjadi hutan produksi, agar proses PSN ini sebenarnya memang masih berada pada tahap perizinan di tingkat pemerintah. Sebenarnya ini adalah ujian sebenarnya kepada Kapolri yang sekarang institusinya berada di titik nadir ya, minus banget itu di mata masyarakat. Seharusnya dia membuktikan ini kami hadir, kami ada gitu. Dengan diamnya Kapolri menunjukkan kepada kita bahwa polisi memang tidak daya, tidak upaya untuk ngurusin ini. Ada sekitar 1.500 hektaran yang juga sedang diajukan, dan itu berada pada lokasi yang kalau Kohot kan sudah ya. Nah, lokasi yang lain yang memang berada di pagar laut juga. Pagar laut yang membentang lebih dari 30 km mengejutkan masyarakat karena memiliki 263 SHGB dan sertifikat hak milik sebanyak 17 di atas laut. Disinyalir ada 1.500 hektar bagian dari Laut Banten yang saat ini juga dalam proses pengajuan sertifikat dan kabarnya diajukan oleh kantor hukum yang sama. Untuk membahas mengenai pagar laut dan status PSN PIK 2 serta tanggapan Ombudsman mengenai hal tersebut, saya Yasmin Muntas mengundang Ketua Umum PB Matlaul Anwar, Kiai Embai Mulya Syarif, Ombudsman Perwakilan Banten Fadli Afriyafi, dan mantan aktivis mahasiswa Banten Rudi Hermawan dalam Open Minded. Terima kasih Pak Kiai, Mas Fadli, dan Mas Rudi. Saya panggilnya Mas nih ya, soalnya masih saya anggap muda lah gitu. Pak Kiai. Pak Kiai, kita hari ini mau membahas soal pagar laut dan juga nanti kita akan bahas soal status PSN terhadap PIK 2 ya. Tapi sekarang kita ke pagar laut dulu. Ada banyak klaim lah soal pagar laut itu, tapi saya akan mengawalinya dengan statement Pak Kiai yang mengapresiasi perintah Presiden Prabowo terhadap Panglima TNI agar membongkar pagar laut itu. Bisa diceritakan lebih lanjut soal itu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Yasmin, Pak Fadli, dan Rudi. Alhamdulillah, jadi memang saya ini kan memang kalau tinggalnya jauh dari Tangerang Utara ya, saya tinggal di kota Serang. Tapi banyak masyarakat yang ngadu ke saya. Karena saya ini dianggap sebagai orang tua masyarakat Banten. Dan datang membawa anak, bawa istri sambil nangis. Banyak sekali masukan seperti itu sehingga saya harus lihat sendiri. Pada tanggal 4 Desember saya turun langsung pertama saya turun ke Tanjung Pasir ya. Lihat kondisi pagar laut kan udah kelihatan banget. Saat itu memang gelombang sedang tinggi, jadi saya tidak sampai ke laut karena nelayan melarang saya. Pak boleh agak maju ya. Pak Kiai. Nelayan melarang saya karena ombak waktu itu sangat tinggi. Tapi kelihatan banget pagar laut itu kan. Kemudian saya jalan ke Lemo, ke Kohod, terus terakhir saya ke Pulau Cangkir. Jadi bagaimana pagar itu sangat jelas. Nah, saya tanya kepada nelayan, otomatis mereka sulit kan. Kalau kami harus melaut itu harus berputar kan, dia menghindari pagar. Kemudian banyak juga perahu yang rusak karena menabrak tonggak dari bambu. Ya, mungkin dikasih celah tapi tetap nggak muat gitu ya. Nggak muat. Kemudian penghasilan juga otomatis turun. Ya. Nah itu yang keluhan yang nyampe kepada saya. Nah kemudian saya melihat bagaimana kontroversi di tengah masyarakat yang pro dan kontra. Itu menimbulkan suasana panas di tengah-tengah masyarakat. Nah saya berpikir ini khawatir kalau dibiarkan pasti akan terjadi konflik horizontal. Karena bernuansa anti etnik tertentu, ya, yang dikobarkan kan itu. Maksudnya kemudian, ini pagar laut atau PSN PIK 2-nya, Pak Kiai?
pelakunya kan yang dikobarkan kan itu oleh mereka yang dianggap sama ya. Ya, kemudian juga nuansa penjajahan. Itu bahaya saya bilang. Masyarakat Banten itu masyarakat yang tidak pernah kooperatif kepada penjajah. Lihat bukti sejarahnya. Keraton yang rata dengan tanah di Indonesia ini hanya Banten. Lihat kan, semua keraton masih utuh. Cirebon, Jogja, Solo, Aceh bahkan. Saya ke Pontianak, ke Medan ada Istana Maimun, Kutai misalnya. Hanya Banten satu-satunya yang istananya rata dengan tanah karena tidak pernah kooperatif, karena tidak mau dijajah. Itu yang saya khawatirkan. Saya sebagai katakanlah yang dituakan ya di masyarakat Banten itu, saya khawatir. Oleh karena itu yang bisa mencegah ini hanya presiden kan. Karena menteri pun tidak bisa. Nah, oleh karena itulah saya membuat surat kepada presiden untuk menyetop, untuk membatalkan supaya cooling down. Membatalkan status PSN PIK 2. Ya, karena itu kan ada kaitannya pagar itu kan. Supaya kalau itu presiden sudah membatalkan kan otomatis akan cooling down. Nah, kalau ternyata misalnya kalau mau dilanjutkan lagi harus jelas. Ya, ini statusnya apa, luasnya berapa, ganti ruginya berapa. Nah, ini harus dijelaskan lagi. Kan ada aturan misalnya untuk pembebasan lahan itu ada panitia 9 misalnya. Karena saya juga dulu dilibatkan dalam pembebasan Krakatau Steel tahun 74. Ya, pembebasan PLTU Suralaya. Nggak ada masalah. Kawasan industri di Banten ada Cilegon, Krakatau Steel, sampai ke Anyer. Ya, pinggir laut semua kan. Ada Serang Timur, Cikande, Modern dan lain sebagainya. Bojonegara, nggak ada masalah. Karena dulu menggunakan aturan yang benar, transparan. Ini yang saya khawatirkan. Makanya saya ambil jalur cepat. Ya, tidak ikut-ikutan demo. Kenapa? Karena demo itu kan dijamin undang-undang. Itu. Kalau saya sih bilang, saya langsung saja kepada yang punya wewenang itu. Yaitu apa? Presiden. Dan ini kan merupakan tanggung jawab presiden melindungi rakyatnya. Itulah makanya saya tanggal 1 Januari melayangkan surat kepada presiden. Dan kemudian presiden sudah melakukan, ya, memerintahkan Panglima TNI membongkar pagar laut itu yang menyusahkan nelayan kan. Tuh, itu yang alhamdulillah makanya saya harus berterima kasih, memberikan penghargaan dan juga bersyukur saya bilang karena saya menggunakan jalur langit. Ya, sepertiga malam saya bangun ngadu sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menggenggam dan membolak-balikan hati manusia. Gerakan hatinya Presiden Prabowo agar membatalkan PSN PIK 2. Ini bukan hanya surat, tapi juga saya ngadu sama yang Maha Kuasa gitu, Mbak. Iya. Paling tidak yang diharapkan pertama membongkar pagar laut itu sudah dilakukan dan sekarang kayaknya masih berproses ya. Itu masih. Sudah hari ke-6 atau lebih ya untuk membongkar pagar laut itu. Nah, saya nanti mau tanya soal sebenarnya itu dibangun dari tahun berapa ya? Nanti setelah saya tanya Mas Fadli dulu. Karena itu ada pendapat yang berbeda-beda ya. Ada yang bilang dari tahun 2024, ada yang bilang dari tahun 2022. Tapi ada yang bilang dari zamannya Bupati Jaki udah ada itu 2014-an gitu. Jadi kan berbeda-beda. Nah, Mas Fadli sendiri sebagai ombudsman sebetulnya sudah menerima pengaduan sejak kapan dari warga terkait adanya pagar laut ini? Oke, makasih Mbak Yasmin. Pak Kiai, Mas Rudi, Ombudsman sendiri itu sebenarnya di bulan Oktober kita juga koordinasi dengan DKP, kita lihat bahwa DKP sudah turun. Panjangnya waktu itu sekitar 7-10 km. Itu kapan Mas tadi? Di bulan Oktober. Jadi Oktober itu masih 2023. 7. Oh 2023? Iya, sorry 2024. 2024. Jadi Oktober masih 7 sekitar 7-10 km. 10 km. Oke. Nah, sudah dihentikan karena itu patroli gabungan. Di bulan November itu akhir November kami dapat aduan dari masyarakat bahwa pagar itu masih ada. Karena kami dapat aduan, maka hampir sama dengan Pak Kiai sebenarnya. Tanggal 4 itu kami turun Pak Kiai. Kami ke Pulau Cangkir. Kita tidak naik kapal Pak Kiai karena memang satu cuaca hujan ya, lagi musim hujan. Yang kedua, tapi di pinggir jalan itu memang banyak itu bambu-bambu gitu ya. Bambu-bambu banyak. Dan temuan kami di sana sebenarnya bukan cuma masalah pagar Pak Kiai, ada juga sungai yang diuruk di daerah Muncung Kronjo situ. Nah, itu masih
kita masih fokus di pagarnya. Nah, habis itu tanggal 5 pimpinan kami dari Jakarta, Pak Eka, kami sama-sama tuh waktu itu kita naik kapal pakai kapal nelayan. 5 Desember. Kami kayak kapal nelayan dari Pulau Cangkir situ kita keliling, mungkin bolak-balik hampir sekitar 1 jam ya, dengan menggunakan kapal nelayan ya. Ternyata memang itu bukan hanya pagar doang gitu ya, itu ada berlapis-lapis di dalamnya, sehingga akhirnya kita memahami sebagaimana yang Pak Kiai sampaikan tadi ya, dampaknya kepada nelayan dari sisi biaya operasional, lalu risiko karena malam gelap ya, ketabrak pagar segala macam. Per tanggal 19 Desember kami nyatakan kami melakukan investigasi atas prakarsa sendiri atas pagar laut ini, dan investigasi kami yang kedua atas sungai yang diuruk, aliran anak sungai yang diuruk. Nah, untuk yang pagar laut ini sendiri mudah-mudahan kita bisa selesaikan secepatnya, karena targetnya sebenarnya adalah dibongkarnya pagarnya. Kenapa? Ombudsman ini adalah pengawas pelayanan publik. Pelayanan publik apa yang terganggu? Yang terganggu adalah pelayanan publik akses nelayan melaut mencari nafkah. Sehingga fokus kami adalah ke sana. Memang benar selama proses pemeriksaan yang kami lakukan tentu banyak informasi yang beredar, banyak informasi juga yang kita terima, sehingga membuat memang ini agak panjang ya waktu pelaksanaan investigasinya, pakai macam-macam informasi yang kita terima kan. Nah, kita harus memilah, tapi kita tetap fokus ke pagarnya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dibongkar. Saya ikut waktu itu bersama Pak PJ rombongan. Nah, sebelum itu Mbak Yasmin, pimpinan kami pernah datang lagi ke sana, ke Kronjo, ke Pulau Cangkir. Kita kumpulkan semua. Ada waktu itu dari Kementerian Perekonomian, ada dari BPN, lalu ada dari KKP, Kementerian Lingkungan Hidup, lalu kepolisian dan TNI. Nah, di situ ada beberapa kesepahaman. Ya, itu memang sekitar 1 minggu sebelum pembongkaran. Satu, akan kita proses pembongkaran. Satu adalah bahwa di sana tidak ada AMDAL. Tidak ada izin, tidak ada AMDAL. Sebenarnya pagar ini tidak berada di areal PSN. Karena PSN itu ada di darat dan di lahannya pemerintah yang sekarang adalah bentuknya masih hutan. Dan karena hutan ini masih hutan lindung, yang sekarang beredar itu surat ya Pak, kayak bahwa ternyata sudah ada pengajuan agar hutan lindung ini berubah menjadi hutan produksi, agar jadi proses PSN ini sebenarnya memang masih berada pada tahap perizinan di tingkat pemerintah, karena statusnya sendiri masih hutan lindung, belum turun jadi hutan produksi. Jadi PSN ini masih jauh. Saya sempat sampaikan waktu itu, kenapa sih PSN ini nggak ditandain? Tadi Pak Kiai bilang ya, masyarakat di sana tuh bingung, yang PSN ini di mana, ya kan? Apa aja, termasuk pagar ini orang bilang ini PSN, tidak. Tapi memang ini di depan PSN. Jadi kalau ini PSN ini di pinggirnya, ini kan PSN-nya di pinggir-pinggir pantai di situ ada yang memang ada PSN. Nah, pagar laut ini sebagian itu ada yang di depan PSN, itu benar. Nah, ternyata PSN ini masih jauh. Cuma di bawah ini udah heboh gara-gara PSN. Nah, ini juga tentu jadi concern kita bersama. Jadi kita minta tandain lah, minimal harus ada penjelasan, sosialisasi PSN ada di mana. Jadi status PSN ini sebenarnya masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Perubahan peruntukan hutannya karena masih hutan lindung. Proses, masih hutan lindung itu tidak boleh digunakan untuk apapun. Dan luasnya kan cuma 1.500 hektar. 1.700 kalau nggak salah ya, apa 1.500? Iya, 1.700 hektar. 1.700 hektar, dan katanya 1.500 hektar itu adalah hutan lindung. Perhutani punya. Perhutani punya. Artinya tidak ada juga pembebasan masyarakat di sana. Sehingga berapa kali itu saya sampaikan, kalau ada yang bawa-bawa nama PSN untuk pembebasan, tolak aja. Masyarakat berhak untuk nolak. Sedangkan proyek pemerintah aja itu masyarakat kalau keberatan bisa menolak, lanjut proses konsinyasi pengadilan. Apalagi swasta. Swasta dan PSN-nya hanya yang di situ saja. Jadi kalau di luar-luar itu tidak ada terkait, termasuk pagar laut. Nah, cuma apakah ini ada dalam satu ini besar? Tentu Ombudsman tidak mau sampai ke situ. Ombudsman fokus pada pelayanan kepada publik. Jadi dari 30 km, 30,16 km itu kurang lebih ada sebagian lah yang masuk kira-kira depannya PSN lah. Di depannya PSN. Bahasanya begitulah, kurang lebih depannya PSN. Dan status PSN PIK 2 itu memang pada saat pembebasan lahan, dia mungkin jadi melebar sampai PIK 10 gitu ya, semuanya jadi PIK 2 gitu kan, ibaratnya seperti itu. Itu yang saya baca ya, dan saya dengar dan dari itu bukan berbagai PSN. pihak.
Iya, bukan PSN Nah. tapi diklaim sebagai PSN. Tapi ketika itu dalam rangka pembebasan lahan gitu kan, kalau nggak salah seperti itu yang beredar di masyarakat. Jadi masyarakat kan nggak tahu batasnya seperti yang tadi Mas bilang kan, nggak tahu batasnya sebenarnya Karena nggak PSN transparan. Iya. Nggak ada patok, nggak ada pelang, nggak ada Iya. apa gitu ya. Jadi PSN PIK 2 itu sampai mana batasnya? Bahkan ketika keluar status PSN juga semuanya diklaim sebagai PIK 2 gitu, kurang lebih Mungkin seperti ada itu. di bawah itu yang mencatut-catut itu. Nah itu Mencatat yang Yang bikin nama lah resah ya. ya itu. Atau memang sengaja dibuat Dibuat abu-abu. resah gitu ya. Dibuat abu-abu. Supaya Statusnya- mempermudah proses statusnya nggak pembebasan jelas. lahan seperti itu ya. ya apa sehingga itulah kenapa kemarin kita sampaikan, kita undang waktu itu ke Menko Perekonomian untuk memastikan, karena waktu itu pagar ini di PSN bukan. Lalu kami sembari ngobrol kita ya udah PSN ini di mana aja Pak? Ada 5. Kalau tidak salah ada 5 PSN. 5 titik PSN A B C D E, dan ada beberapa itu yang memang ada di pinggir pantai. Dan hampir 90% itu adalah perhutani. Perhutani punya, negara punya. Artinya tidak ada pembebasan di masyarakat. Kecuali ada penggarap di situ ya. Nah, tentu itu lain. Tentu hubungannya tentu nanti kerohiman kah segala macam ya. Ya, itu mungkin ada. Karena ada beberapa bagian yang katanya juga memang jadi itu kayak jadi empang ya. Bukan ada di pinggir pantai. Coba kan sekarang juga sesuai dengan berita yang banyak beredar dan sudah diakui oleh Menteri Negara ATR BPN Nusron Wahid bahwa memang di Desa Kohot sebetulnya ya ada 263 SHGB, 234-nya dimiliki oleh satu PT IAM ya kalau nggak salah ya, CIS yang 20, terus 9 oleh perorangan, lalu di luar itu ada SHM 17 ya. Nah, tapi kalau kita ngelihat, kalau misalnya saya nih sebagai orang awam yang ngelihat, kalau misalnya ada pagar, bukankah itu mau menunjukkan kepemilikan gitu dalam radius itu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ya sertifikat itu diketahui adanya di Desa Kohot, apakah tidak mungkin sebenarnya di sepanjang itu sebenarnya ada sertifikat juga, cuma belum ketahuan aja, kasarnya begitu. Gimana? Boleh Pak, nanti mahasiswa belakangan ya, aktivis mantan aktivis mahasiswa, atau kalau Mas Rudi punya tanggapan boleh silakan. Nanti aja. Ayo Kak, sungkan sama Pak Kiai, udah Pak Kiai dulu. Ya. Emang ini maksudnya bukan menuding atau menduga-duga, tapi kalau secara logis, misalnya orang beli lahan di luas, walaupun di laut harusnya nggak boleh ya, tapi kita beli tanah aja deh, misalnya di luas gitu, terus tanah kita cuma segini kan pasti dibatas-batasin gitu. Dan pagar laut itu menunjukkan seolah-olah memang ada yang punya gitu sebatas itu gitu di luar yang PSN gitu. Kalau saya sebagai orang awam mikirnya ke sana gitu. Kalau Pak Kiai bagaimana? Ya memang ini kasus pagar laut ini dan SHGB, SHM yang sekarang ini bermunculan, itu harus jadi pembelajaran kita semua. Jadi kan gini, ada sebuah konsep untuk menghancurkan sebuah negara. Yang pertama, hancurkan administrasi pertanahannya. Sudah terjadi kan? Ya, hancurkan wibawa tokoh-tokoh masyarakatnya. Pak Punten maju lagi Pak, Ya. kurang dekat dengan mic-nya. Jadi sekarang ini yang kita khawatirkan tadi itu saya bilang, ya, bahwa sekarang administrasi pertanahan kan sudah kita lihat kan kontroversi akhirnya kan saling lempar. Ini harus menjadi pembelajaran buat kita yang cinta kepada negeri ini. Ya, bahwa konsep menghancurkan negara itu gampang katanya. Kacaukan administrasi pertanahannya. Akan menimbulkan konflik pasti kan. Ya. Kemudian hancurkan wibawa para pemimpinnya. Sekarang pemimpin kita baik yang formal maupun yang ini dicaci maki. Hancurkan keluarganya. Angka perceraian kita di Banten ini angkanya ke-6 se-Indonesia. Jelas gitu sekarang. Ini sudah Masya Allah harusnya para pemimpin negeri ini yang formal maupun yang tidak formal, ya artinya pemerintah maupun di tengah-tengah masyarakat harusnya segera memahami ini. Bagaimana tiba-tiba laut ada sertifikatnya misalnya? Gimana ceritanya? Kan jelas undang-undangnya nggak boleh. Iya. Tadi Mas Fadli bilang itu bahwa AMDAL juga tidak ada.
Tapi kalau klaimnya bahwa itu kan dulunya daratan atau empang, terus ada abrasi, jadi sekarang jadi laut seperti itu. Itu boleh ditanya kepada ahlinya. Atau sebagai Pak Kiai yang sudah menjadi warga Banten mungkin sejak lahir ya pastinya, mendasarkan informasi yang Pak Kiai punya, apakah daerah itu sebenarnya memang tadinya daratan, ada empang atau seperti apa? Ada seperti ahli tentang itu dari, lupa saya namanya, menyatakan bahwa di utara itu tidak ada abrasi. Abrasi itu adanya di selatan. Ya, kalau di utara ini nggak ada gitu. Bahkan salah seorang mantan kepala dinas perikanan berani menyatakan bagaimana kondisi di Tangerang Utara itu. Beliau 12 tahun jadi kepala dinas. Itu kan semua rekayasa dari nama saja. Seolah-olah itu punya nama orang kampung, pakai nama Ahmad misalnya gitu. Ternyata dia bukan Ahmad gitu. Ali. Ternyata siapa? Ali. Namanya katanya gitu kan. Dari situ aja udah ketahuan itu. Ya, ada yang namanya pakai nama Gojali misalnya. Gitu. Ternyata Encun. Itu kan jelas gitu. Encun ya. Itu kan. Saya belum pernah ketemu sih sama orangnya gitu. Nah, jadi kalau melihat itu kan kita punya tenaga-tenaga ahli baik dari BRIN, dari mana-mana. Ditanya aja apa ada yang ada di utara ini justru malah tanah timbul. Sedimentasi. Nah, di Banten lama itu kan banyak tanah kayak di Pontang misalnya gitu kan, tanah timbulnya banyak, bukan abrasi yang ada, tanah timbul. Apakah dengan membuat pagar laut itu sebenarnya adalah upaya untuk mempercepat proses tanah timbul gitu, karena supaya terhalang kan ketika tapi kalau bilang abrasi tadi kan bertolak belakang. Iya, artinya kan kalau kan itu kata pengamat yang belakangan sekarang mengemuka juga bahwa sebenarnya bukan abrasi tapi untuk mempercepat proses sedimentasi supaya jadi tanah baru. Jadi kan sertifikatnya udah ada duluan, gimana tadinya gitu. Iya. Ya kan? Nah, makanya tanahnya belum ada, sertifikatnya udah ada gitu. Iya kan diproyeksikan gitu dalam sebulan naik berapa gitu. Senti kita bikin kan? Di Selat Sunda bikin sertifikat, nanti sekian puluh tahun jadi darat gitu. Apa boleh gitu. Nah, nggak boleh, betul. Ya, cuma ya itu kan ada pengamat yang mengatakan seperti itu, bahwa proses ini pagar laut justru akan diharapkan mempercepat sedimentasi seperti itu. Iya, upaya itu mungkin, tapi kalau sertifikatnya sudah ada tuh apa artinya? Kan klaimnya itu adalah empang dan tanah daratan. Jadi gini Mbak Yasmin, saya cerita ya. Di Banten itu ada bendungan ya Pak Ji ya, Bendungan Krian ya, yang lagi mau Di situ ada salah satu masyarakat yang melapor kepada kami. Dia punya lahan, luasnya saya lupa. 2/3 dulu itu lahan dia, lalu ada sungai yang berputar, tahu-tahu sekarang sungainya itu lurus, sehingga tanah dia hilang. Nah ini kan mau pembebasan, dia punya SHM ini, SHM-nya sudah ada, dia mau pembebasan. Itu tanahnya tinggal 1/3 begitu diukur oleh BPN. BPN nggak mau ngukur yang ini, yang sudah dianggap tanah musnah. Dianggap tanah musnah, padahal mau direndam juga loh. Jadi SHM yang sudah keluar terendam air, padahal itu akan dibebaskan untuk ini, tidak diukur. Nah, kalau kita bawa cerita yang sama kayak yang tadi, sebenarnya memang semestinya begitu, bahwa kalau sudah musnah ya sudah tidak. Nah memang agak jadi pertanyaan. Nah kalau balik kepada tadi, bagaimana tentang, kami pun sudah ngundang BIK juga ya. Ada beberapa hal juga dan beberapa ahli yang kita mintain pendapat ya. Dan mungkin juga sudah beredar di masyarakat. Makanya kami bisa sampaikan bahwa peta tahun peta kita tahun 90-an yang terakhir digunakan untuk bahan citra satelit itu adalah peta tahun 2000. Itu memang ya BPN kan udah kebik juga ya. Artinya sebagian itu bukan musnah tapi timbul. Nah, memang ada sedikit tapi tidak banyak. Dan mungkin dibandingkan dengan yang ini itu bakbu lah kata orang cerita sekarang. Nah kalau terkait dengan apakah ada tempat lain, pimpinan kami sudah menyatakan dan sekarang mungkin sudah beredar di mana-mana, ada sekitar 1.500 hektaran yang juga sedang diajukan dan itu berada pada lokasi yang
Kalau Kohot kan sudah ya. Nah, lokasi yang lain yang memang berada di pagar laut juga. Ya, ini betul nggak? Ada di Kecamatan Kosambi 306 hektar, Kecamatan Teluk Naga 290 hektar, dan Kecamatan Paku Haji 183 hektar. Ini diantaranya. Ya, ada 6 desa, 6 kecamatan dan 16 desa. Oh ya, ini baru 3 kecamatan. Berarti ada di 6 kecamatan dan 16 desa. 16 desa. Sedang itu ada pengajuan ke BPN atau kemana itu untuk menjadi. Kemarin itu yang sudah tanah. sempat beredar itu kan ke KKP ya, untuk mempertanyakan apakah ini ada di darat atau di laut. Ya, katanya mereka punya girik-girik nih. Ini girik ini ada di darat atau di laut. Nah, KKP sudah menyatakan bahwa itu adanya di laut. Cuma apakah proses ini tetap berjalan atau tidak? Tentu itu yang harus kita kawal sama-sama. Nah, kami masih fokus pada tentu saja layanan publiknya. Ya. Nah, terkait ini tentu harus diselesaikan terlebih dahulu oleh yang punya wewenang. Artinya yang diajukan 1.500 hektar itu untuk diterbitkan sertifikatnya misalnya itu adalah sama dengan wilayah yang ada sekarang di pagar laut. Dalam artian kan pagar laut mencakup 6 kecamatan dan 16 desa. Ya. Nah, ini diantara itu lagi diajukan lagi 1.500 hektar. 1.500 untuk diterbitkan Sertifikat. Sertifikatnya. Dan Ya, itu mudah-mudahan itu tidak. Kalau melihat itu juga ada di laut ya, dan dari KKP sudah menyatakan bahwa itu berada di laut, ya harusnya nggak boleh harusnya itu disertifikat. tidak bergerak. Ya. Harusnya itu tidak bergerak. Ya, Mas Rudi sebagai mantan aktivis mahasiswa Banten, saya mau mendengar pendapat Anda soal pagar laut ini. Kalau tadi kan Pak Kiai sudah mengatakan ya nggak mungkin dong gitu ada sertifikat, dan alasan bahwa itu adalah awalnya ya ada abrasi, dan itu ada awalnya itu ada empang dan sebagainya. Nah, coba boleh saya mau dengar tanggapan Anda. Baik, terima kasih Mbak Yasmin, Mas Fadli. Terima kasih, sama-sama. Pak Kiai. Ini 2 orang yang menurut saya representasi dari telinganya masyarakat Banten. Mudah-mudahan Ombudsman terus konsisten berada di jalur seperti ini, dan Pak Kiai sebagai tokoh terus mendengar suara mayoritas masyarakat Banten yang sejak lama resah ya. Pagar laut itu tabir yang kemudian terbuka dari sebuah persengkongkolan jahat yang ada. Tidak perlu analisa yang tajam, kita tidak perlu mengundang para ahli untuk mengatakan, menyampaikan kepada masyarakat Banten bahwa ada masalah di situ. Kekisruhan, keramaian yang selama ini muncul cukup buat kita dijadikan sebuah dasar bahwa memang ada problem di situ. Dari mulai problem percaloan, banyak problem penindasan dan segala macam itu memang benar-benar terjadi. Dan itu selama ini Mbak, itu dibiarkan berlarut sejak lama. Calonnya siapa di mereka itu? Ya banyak, dari mulai oknum kepala desa ya kan, yang bersekongkol dengan RCTI ya, rombongan calo tanah Indonesia itu. Ya oke, bukan stasiun TV ya. Bukan. Jadi sekali lagi menurut saya tidak perlu kita mengundang orang ahli itu untuk menganalisa apakah di proses ini ada sesuatu yang salah. Tidak perlu. Memang udah pasti salah. Kekisruan yang muncul ini adalah sebuah bukti bahwa ada proses yang salah, yang tidak dijalankan dengan maksimal. Coba kita flashback ke belakang. Berapa bulan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pagar itu? Harusnya nggak sulit. Dan institusi mana yang bersuara? Harusnya nggak sulit. Negara tidak ada, Mbak, tidak hadir. Nggak, menurut Anda harusnya sulit atau nggak menemukan siapa yang masang pagar? Gini, saya punya pengalaman Mbak, untuk masang. Bukan yang masang pagar, yang masang pagar adalah orang kulinya. yang di-hire, kulinya. Tapi siapa yang punya inisiatif dan mengeluarkan dana untuk pasang pagar itu? Gini, Indonesia ini terkenal dengan negara yang sangat birokrasi. Jangankan memasang pagar yang panjangnya 30 km. Yang jaraknya dari kota Serang ke kota Pandeglang, Mbak. Ya kan? Untuk memasang buoy itu, lampu suar, Pak. Peringatan nelayan, lampu-lampu itu ada proses yang harus ditempuh dari mulai sah bandar,
KUPP, sampai divisi navigasi. Untuk memasang pagar itu kemudian tidak ada pihak yang mengaku atau mengetahui prosesnya. Ini ada sesuatu yang aneh. Dan tidak ada yang bersuara. Coba saya mau tanya, kepolisian mana suaranya? Ya kan? Dan fakta bahwa mengangkut bambu itu melewati pos Satpol Airut. Iya. Tapi apa kemudian bersuara mereka? Tidak ada yang bersuara. Nah, ketika ada masyarakat yang bersuara, entah itu teman-teman kita seperti Bang Holid dan lain-lain, mulai ada pertanyaan yang aneh-aneh, mempertanyakan identitasnya. Dia nelayan atau bukan? Bahkan ada dia orang Banten atau bukan? Kan ini aneh. Kita bangsa Indonesia boleh mengomentari kejadian ketidakadilan yang terjadi di Palestina. Kenapa kita tidak boleh mengomentari apa yang terjadi di Tangerang? Itu beranda rumah kita. Ya kan? Ini kan aneh-aneh. Dan semakin mereka berusaha keras menutupi kasus itu, tabir ini malah semakin terbuka. Ya kan? Semakin konyol jawaban-jawaban yang diberikan oleh pihak-pihak yang mendukung itu kan semakin aneh. Ya kan? Dari mulai ini untuk nutup abrasi, ya kan? Ternyata tidak terjawab. Yang abrasi muncul, dan tsunami. Nah, untuk abrasi dan tsunami ternyata juga tidak terjawab. Kalau saya melihat ini adalah upaya untuk melanggengkan kong kali kong yang sebenarnya sudah terbangun, dan ini melibatkan jelas institusi-institusi tertentu. Dan punten ya Pak Kiai dan Mas Rafi dari Ombudsman, saya ingin menyampaikan kenapa kemudian kita hargai ya Pak Kiai tadi sampaikan, Pak Prabowo membuktikan bahwa negara hadir. Tetapi masyarakat Banten juga mempertanyakan kenapa membongkar seperti ini harus TNI. Karena ada kekuatan besar juga di belakangnya. Sehingga polisi dianggap tidak akan mampu nih. Ya kan? Kapolri ini nggak bakalan mampu nih memerintahkan untuk membongkar itu. Karena memang ada kekuatan besar di balik itu. Yang mungkin Kapolri dan institusi kepolisian nggak bakalan berani. Sebenarnya ini adalah ujian sebenarnya kepada Kapolri yang sekarang institusinya berada di titik nadir ya. Minus banget itu di mata masyarakat. Seharusnya dia membuktikan, ini kami hadir, kami ada gitu. Dengan diamnya Kapolri menunjukkan kepada kita bahwa polisi memang tidak daya, tidak upaya untuk ngurusin ini. Kalau excuse-nya bahwa di hari kemudian kan hadir juga tuh Satpol Airut kan? Iya, malah peresmian Makobrimobnya ada gitu kan. Tapi ketika kisruh-kisruh yang terjadi di sana nggak ada. Padahal ini kan ranahnya ranah hukum. Ya TNI kan alat perang, Pak. Ya. Bukan alat penegakan hukum. Kan aneh. Yang hadir malah TNI. Meskipun ya kita tetap hargai ya. Berarti Pak Prabowo ini mendengar suara rakyat Banten gitu. Jadi ya rasanya nggak bener lah kalau misalnya dianggap ini tadinya daratan makanya terbit sertifikat, lalu pagar laut itu ya nggak diketahui sekarang siapa yang menurut Mas harusnya cepet dong ketahuan siapa ini yang nyuruh gitu. Iya Mbak, harus cepet. Bahkan ada orang yang ditugasi atau yang bekerja untuk memasang kan udah di media udah keluar kan ini disuruh siapa gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Harusnya sangat cepat. Orang ngejar teroris saja cepat. Masa ngejar pemasang bambu. Dan bambunya ini kan pasti bertumpuk ya Mbak ya. Kan jarak 30 km itu butuh ribuan batang. Atau mungkin ratusan ribu batang. Bahkan ada yang bilang 1 juta kurang lebih ya. Karena dia berlapis-lapis. Iya. Tidak perlu berlarut-larut kan. Dan minimal 10-15 miliar lah untuk biaya itu hanya bambunya saja, belum tenaga kerjanya, belum biaya angkutnya. Ini seperti membiarkan gitu, biar ribut dulu gitu kan. Atau kemudian keributan ini sengaja diciptakan biar ribut gitu, sehingga kemudian muncul ketidakpercayaan kepada presiden kan bisa saja kan. Kan analisa itu kan bisa saja akhirnya liar kemana-mana gitu. Menurut Pak Kiai, apa ini tujuannya, siapa yang bangun dan tujuannya apa? Ya kan saya katakan Rudi tadi, menangkap teroris itu gampang kok. Hitungannya jam itu ketemu terorisnya. Ini yang udah jelas barangnya ada, yang ngerjainnya ada, tinggal nyari, nanyakan ya orang yang
Masih duit yang merintah gitu kan. Kan jelas itu. Ya tinggal dipanggil yang masang, Ya. dari siapa ditelusuri aja sebetulnya kan seperti Kan itu. dari pos saja, pos air, pos tentara apa di situ kan pasti penyelaporan di situ. Siapa yang Mereka. ngirim bambu, jam berapa, tanggal berapa, siapa, pasti ada itu. Jadi aneh memang tadi kalau untuk nangkep terorisnya gampang banget kok. Untuk nangkep yang bikin pagar bambu di laut itu kok kayaknya bisa perlu waktu lama gitu. Ya kalau tidak ada sesuatu yang besar di belakang itu. Ya, oke. Sementara saya terima dulu jawaban itu ya, bahwa itu semuanya akhirnya jawabannya diplomatis ya Pak Kiai, nggak bisa langsung menyebut nama lah ya, walaupun di luaran terutama Pak Khalid juga udah nyebut-nyebut nama itu ya. Iya kan, nggak bisa dipungkiri Mbak. Kepentingan pemagaran laut itu ada di proyek yang berdekatan dengan PSN namanya PIK 2. Jadi sangat sulit kita tidak menghubungkan pagar laut itu dengan PIK 2. Dengan aguan CS itu sangat sulit. Tapi kan sudah diakui aguan bahwa punya sertifikat gitu. Nah, penasehat hukum PIK 2 Mu'anas Al-Aidid di salah satu media udah mengatakan tuh dari 254 SHGB yang PT IAM dan PT CIS itu adalah anak perusahaannya PIK 2, itu kan sudah diakui seperti itu. Tapi kan itu hanya ada di wilayah Kohot, katanya seperti itu. Dan panjangnya itu kan 30,16 meter seperti yang tadi Mas Fadli katakan. Iya, kilometer. Seperti yang tadi Mas Fadli katakan, sebagian itu adalah di depannya PSN PIK 2 dan di Kohot gitu kan. Nah, apakah yang lain juga seperti itu? Seperti itu, Mas. Jadi begini, memang sekali lagi Ombudsman ini fokuskan pada pelayanan publik. Betul. Memang cukup banyak informasi, makanya kita dorong nih teman-teman aparat penegak hukum juga untuk turun pagi ya, mudah-mudahan bareng-bareng. Termasuk ada penyelidikan yang dilakukan oleh KKP sendiri, ada PSDKP ya, pengawas kelautan dan perikanan yang juga. Kami juga sudah membagikan beberapa informasi yang kami temukan. Ada sebenarnya ini udah beredar nih gitu ya, makanya saya sampaikan meskipun masih dalam penyelidikan kami sudah beredar juga bahwa yang di Kohot ini memang ada pengajuannya dulu. Pengajuan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Ditolak oleh dinas. Tahun berapa itu? Tahun 2023 ya, antara 2023 ditolak oleh dinas dengan luasan 300-an hektar. Nah, kemungkinan inilah yang sekarang ujung-ujungnya ternyata tetap keluar. Bagaimana ininya tentu beredar juga di mana-mana. Ada berapa penelusuran dari teman-teman jurnalis ya. Nah, yang hampir sama juga yang sedang mengajukan yang 1.500. Nah, pimpinan kami Ombudsman Pak Eka sudah menyatakan jangan sampai 1.500 ini berlanjut. KKP sudah menolak nih. KKP sudah menyatakan bahwa itu zonanya adalah zona budidaya perikanan dan macam-macam. Nah, ini jangan sampai berlanjut. Kalau enggak kejadiannya akan sama. Nah, apakah boleh umpamanya laut itu boleh? Ada reklamasi silakan, ada prosedurnya gitu ya. Tapi tidak begini caranya. Tidak dengan cara tiba-tiba menerbit dengan girik ya. Girik lalu girik dinaikkan menjadi SHM. SHM itulah yang kemudian mungkin ada proses jual beli gitu ya sehingga dimiliki oleh ini. Itu kan sudah beredar di media. Jadi kalau kami Ombudsman pertama adalah bahwa prosedurnya harus sesuai dengan aturan. Prosesnya harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak, dia menjadi maladministrasi. Ya. Itu pertama. Cuma sedikit lagi kalau boleh. Itu kan pengajuannya tadi tiba-tiba jadi sertifikat ya, yang sebenarnya udah ditolak seperti itu ya. Karena dia minta rekomendasi dari dinas kelautan. Rekomendasi yang bersama ini laut atau bukan sih gitu lah. Dinas menyatakan itu laut. Nah, kalau laut semestinya tidak proses, tapi kan lanjut. Nah, tapi kan di internal ATR BPN kan Pak Menteri Nusron sudah menyatakan sedang dilakukan penyidikan oleh APIP-nya ya. Ya, kita berikan kesempatan waktu bagi mereka untuk melakukan penyidikan di mana kendalanya atau apa yang menyebabkan tetap terbit kan gitu ya. Tetap terbit sertifikatnya. Nah, yang harus kita waspadai adalah yang tahap berikutnya, ada 1.500 lagi. Cuma sekali lagi ya bareng-bareng lah, karena Ombudsman juga hari ini tentu kami menghargai nih yang pemerintah telah membongkar yang pagarnya sesuai dengan yang kami harapkan gitu ya. Karena itu yang mengganggu pelayanan publiknya.
Tapi kalau nanti ternyata 1.500 ini jadi lagi ya tetap akan terganggu juga dong pelayanan masyarakat nelayan yang ada di sekitar ya. Apalagi kalau nanti jadi tanah gitu ya. Berarti gimana cara mereka melaut segala macam. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita jadi perhatian bersama, dan kita ya mendorong lah bareng-bareng gitu ya para penegak hukum gitu ya, disampaikan tadi ayo kita selesaikan ini semua. Dan ya memang ya mungkin ini tidak mudah. Kalau mudah nggak nyampe 30 kilo. Nah itu juga makanya saya karena ini udah sampai 30 kilo nih, berarti hebat, luar biasa dong, hebat dong. Jadi gitu. kayak pembangunan pagar gitu kan, ya itu tadi yang saya bilang, ada yang bilang dari zamannya Bupati Zaki tahun 2014-an. Oh, diakui kan oleh Bupati. Iya, ada sedikit-sedikit tapi tidak diperhatikan seperti itu ya. Terus atau 2022 atau 2024, tapi setidaknya dari yang disampaikan oleh Mas Fadli bahwa di 2024 bulan Oktober aja itu masih 7 sampai 10 kilo, dan dalam waktu yang 2 bulan atau sebulan dan ya, itu udah dihentikan waktu cepet, itu ya. Jadi kita bayangkan gini, dihentikan pun, tapi kan laut gak sama kayak di darat ya. Kalau di darat ini kan di stop, taruh Satpol PP 1 selesai ya, kayak penertiban terus. Di laut itu kan stop juga kan, gak mungkin taruh orang ngawasin gitu ya. Ternyata akhirnya dari 10 malah jadi 30. Tapi Mas tadi kan sempat nyebut juga bahwa sebetulnya itu proses reklamasi itu dimungkinkan ya, tapi bisa nggak kita bilang bahwa proses yang sekarang berlangsung mengklaim atau tiba-tiba ada sertifikat di atas laut itu sebenarnya jalan pintas gitu, karena kalau proses reklamasi kan prosedurnya mungkin lebih step by step, lebih rumit, betul nggak seperti itu Mas? Ya tentu kami tidak bisa menyatakan demikian ya. Ya. Tapi kalau dia melalui prosedur reklamasi, tentu dia harus mengajuin PKPRL-nya kepada Kementerian Kelautan Perikanan. Lalu mereka masih mengajukan AMDAL-nya, lalu melakukan proses pengurukannya. Tentu itu harus berizin juga, sampai akhirnya baru haknya itu bisa dimunculkan. Nah, apakah pendekatan ini jadi modus atau seperti apa? Tentu itu harus kita dalami lebih lanjut. Tapi memang semestinya itulah proses yang dilakukan. Ya artinya mungkin kalau mau dijadikan daratan atau reklamasi, mendingan terang-terangan aja begitu barangkali ya. Artinya terbuka saja, sehingga kalau ada penolakan kan lebih clear gitu, daripada misalnya tiba-tiba ada sertifikat di atas laut seperti itu. Ya, dan yang harus kita waspadai kan garis pantainya Banten ini panjang nih. Panjang 600 km. Ya. Ya, sekarang mungkin tidak ada nilai ekonominya. Tidak tahu nanti ke depan akan seperti apa ya. Jadi ya harus bersama-sama kita jagalah agar tidak ini kejadian lagi. Dan saya juga baru ingat dari salah satu tayangan juga tadi saya lihat bahwa sampai 50 tahun ke belakang itu memang tidak ada yang namanya daratan di situ katanya gitu. Jadi seperti yang Kiai bilang tadi, nggak ada abrasi di jalur pantai utara itu ya. Nah Mas Rudi ada tambahan mungkin mau nanggapin? Iya, kalau saya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Banten ini, kisruh soal PIK ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi pemerintahan yang sekarang ya. Pemerintahan Pak Prabowo Subianto, bahwa proses pembebasan lahan atau penetapan sebuah proyek menjadi sebuah proyek strategi nasional dan segala lain, ini rentan sekali beririsan dengan konflik yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, masyarakat Banten ini welcome terhadap segala macam investasi, apalagi itu PSN. Ya buktinya Pak Kiai tadi sampaikan, di Cilegon ada Krakatau Steel, di Merak ada Suralaya dengan PLN-nya. Terus kemudian di Cibaliung sekarang kan sudah mulai ada kawasan ekonomi khusus. Semuanya baik-baik saja. Dan apa yang terjadi di Tangerang hari ini adalah sebuah kejadian yang harus menjadi perhatian, concern-nya Pak Prabowo Subianto. Jadi Presiden dengan kabinetnya harus paham banget kultur masyarakat Banten, ya kan? Dan isu ini kata Pak Kiai ini memang sudah mulai wajar ya kalau kemudian ini menjadi semacam kuda Troya yang ditunggangi oleh banyak kepentingan, dan ini menjadi wajar. Artinya di perjalanan nih ada gerakan-gerakan yang murni berangkat dari mereka melihat ketidakadilan, bahwa ini melihat ketidaksewenang-wenangan, akhirnya juga ada kepentingan lain, wajar. Dan ini harus diantisipasi.
Karena masyarakat Banten itu sensitif ketika bicara soal, Pak Kiai sampaikan tadi soal penjajahan, soal etnis tertentu, ini sensitif. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ini akan jadi ledakan. Mas tadi kan sempat menyebut Polairut ya, yang dianggap kurang tanggap lah. Nah sekarang mereka juga belum menemukan ya siapa yang melakukan tindak pidana dalam pembangunan pagar laut itu. Nah menurut Anda tanggapannya seperti apa? Kalau saya tadi tidak menyebut Polairut lah, saya secara umum saya menyebut polisi. Oh gitu. Oke. Polairut bagian dari polisi. Iya. Kalau kemudian Polairut sampai detik ini tidak menemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap proses pemasangan pagar ini, itu adalah kebohongan yang ditutupi. Karena apa? Kita percaya mereka punya tool, punya alat untuk melakukan investigasi, gampang memulainya. Ya kan? Dari siapa yang masang, runut, mereka punya alat. Nah, kalau mereka sampai detik ini belum menemukan, berarti ini adalah sebuah jawaban pembenaran bahwa mereka tidak bisa kita harapkan. Iya. Nah, ke Mas Fadli dulu ya sebentar. Mas, itu kalau Menteri KP mengatakan kalau misalnya pelaku pembangunan pagar laut itu hanya dikenakan oleh sanksi administrasi. Sementara menurut Anda selaku ombudsman ada unsur pidana nggak? Misalnya dengan merusak lingkungan dan sebagainya. Oke. Itu yang mungkin memang harus minimal gini. Satu, itu tidak berizin. Tidak berizin, tidak ada AMDAL, tidak masuk PSN dan segala macamnya. Artinya ilegal. Ilegal berarti tidak sesuai dengan hukum. Ya, memang itu yang harus dibuktikan oleh teman-teman aparat penegak hukum. Nah, kalau dari sisi kami itu terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik ini memang ada kerugian yang layan segala. Nilainya bisa kita hitung. Tapi pertanyaannya apakah kerugian ini bisa dikenakan pidananya? Masalahnya aturan kita belum sampai sejauh sana. Termasuk juga yang dikatakan oleh Pak Menteri itu bahwa mereka bisa memberikan denda karena aturannya memang seperti itu. Aturan atas penyalahgunaan tidak memberikan izin ruang laut itu sanksinya adalah denda, sanksi administratif, denda yang kalau saya baca itu kalau tidak salah 18 juta per kilometer ya kalau saya tidak salah. Sangat kecil dibanding kerugian ya. Bukan cuma kerugian, nilai bangunannya yang puluhan miliar tadi gitu ya. Artinya adalah ya memang teman-teman aparat penegak hukum lah yang bisa menemukan ada apa tidaknya pidananya. Kalau indikasinya kalau menurut kita kan mereka punya tool. Ya, punya tools untuk itu yang bisa menemukan. Nah, kalau cuma dari sisi kerugian masyarakat di sana ada 3.888 nelayan. Kalau bertambah aja penggunaan mesinnya, solarnya, lalu biaya macam-macam, taruhlah masing-masing karena 50.000 atau 100.000 per hari gitu atau 50.000 bisa dikali itu kerugiannya masyarakat. Nah, tapi apakah kerugian masyarakat ini bisa dikenakan pidana? Kan sampai sekarang belum ada belum kuat aturan kita untuk lari ke sana. Artinya ini mestinya nggak berhenti di Menteri KP ya atau KKP gitu ya. Harusnya ada aparat hukum lain juga yang melakukan atau mengambil tindakan seperti itu. Kalau misalnya hanya berpatokan pada Menteri KP itu sanksinya hanya berupa administrasi gitu dan itu dirasakan tidak adil ya karena berbagai hal seperti itu. Nah, Mas Fadli, Anda tadi kan kita sudah menyebut ya ada 1.500 hektar yang diajukan untuk mempunyai sertifikat. Apakah kuasa hukum dari pengajuan sertifikat itu dengan yang 300 yang sudah existing sekarang itu sama atau beda? Ini sebenarnya dokumennya udah beredar juga di masyarakat. Iya, nggak apa-apa. Dokumennya beredar masyarakat. Ya, ada keterkaitan karena kalau sini menyatakan ada konsultan, tapi dia menyebutkan bahwa dia adalah bagian dari law firm yang sama. Ya, dan di media kayaknya juga udah banyak beredar itu. Namanya betul Septian atau nama lengkapnya apa law firmnya itu? Itu bisa dilihat di media ada. Ya, di media ada ya. Media ada. Kayaknya itu juga udah beredar di masyarakat. Ya. Oke, Pak Kiai, ini saya mau mendalami soal status PSN PIK 2 ya, karena tadi kan Pak Kiai di awal sudah mengatakan
membuat surat ke Presiden Prabowo agar status PSN terhadap PIK 2 itu dicabut atau dibatalkan ya. Dan bahkan sebenarnya menurut Mas Fadli itu sebenarnya belum berlaku sebetulnya, masih dalam proses ya. Kalau bahasanya bisa saya sebut seperti itu enggak? Kementerian Perekonomian menyatakan begini, saya sampaikan, Pak, kenapa sih tidak ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar? Kenapa nggak dikasih plang umpamanya kan, sehingga masyarakat tahu, oh ini kami nggak masuk nih, sehingga kalau tiba-tiba ada yang mencatut itu mereka tahu gitu loh, paham, ini dicatut nih gitu kan, disampaikan. Belum bisa dipasang itu. Kenapa? Karena prosesnya sekarang ini semua masih hutan lindung, statusnya masih di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk PSN ini bisa bergerak pada proses berikutnya, seharusnya diturunkan dulu menjadi hutan produksi sampai nanti turun menjadi, saya tidak tahu, paham ya, HPL dan segala, atau tanpa manfaatan lain ya, atau bagaimana. Tapi dengan status hutan lindung itu tidak boleh diapa-apakan. Ya artinya kalau memang mau dicabut ya nggak perlu diterusin sampai statusnya sebagai hutan produksi, ya lebih baik dalam status kayak gini ya udah langsung dibatalkan saja, itu kan lebih mudah bukan? Ini kan bolanya ada di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ya sekarang. Bagaimana analisa mereka? Nah, kalau mereka melihat bahwa, tapi kan ini prosedur lagi ya. Beberapa di media sudah nyatakan bahwa memang ada pengajuan kan untuk menurunkan status hutan lindungnya menjadi hutan produksi. Ya kalau memang kuat alasan bagi kementerian untuk tidak memberikan rekomendasi, tidak menurunkan status itu, tentu ya terhentilah dia semestinya kan, tidak bisa lanjut. Hutan lindung itu tidak boleh dibangun dan digunakan untuk apapun karena posisinya hutan lindung. Semacam juga itu ya rawadano ya, nggak bisa diapa-apakan. Ya, kalau kawasan konservasi kan. Ya, kalau konservasi tidak bisa digunakan, tidak bisa digunakan. Pak Kiai, mengenai status PSN PIK 2, betul nggak? Tapi memang ini di mana-mana kita sudah dengar ya. Tapi betulkah sebetulnya NJOP itu sebenarnya pernah tinggi, tapi kemudian karena mau dibebaskan jadi turun gitu. Diturunkan NJOP dari yang 100 ribuan terus jadi 48 ribu gitu. Ya, itu kerjaan RCTI. Jauh dari lokasi situ kan ada PLTU. Nah, yang waktu PLTU Lontar. PLTU apa namanya? Lontar. Waktu PLN membebaskan tanah itu kan 100 ribu lebih harganya. Itu berapa tahun yang lalu? Kenapa malah ini NJOP-nya malah diturunkan gitu? Yang bisa menurunkan NJOP itu siapa gitu? Siapa Pak? Siapa Pak? NJOP itu kan bukan dasar penentuan harga. Harga pasar bisa. Mestinya harga pasar. Nah, kalau pembebasan pemerintah untuk kepentingan umum itu pakai tim penilai independen. Iya, ada appraisal. Ada appraisal. Nah, umum biasanya appraisal itu pakai harga pasar, bukan NJOP. Dan itu seringnya jauh dan hampir selalu jauh di atas NJOP. Ya harusnya misalnya harga tanah di sana tuh bukan dihargai 50 ribu, tapi 300 sampai 500 ribu misalnya harga pasar. Sebenarnya kalau harga wajar masyarakat juga nggak ribut. Gitu. Karena yang dipakai bukan tim appraisal, tapi tim calo. Nah, tim appraisal ini kan kalau itu adalah proyek untuk kepentingan umum segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan dan sering jadi ini masyarakat kan di bawah dicatutlah nama PSN. Jadi kesannya untuk kepentingan umum. Ya, karena ketidaktransparan itu, akhirnya terjadilah hal-hal yang membuat resah. Karena banyak orang spekulan itu masuk yang disebut RCTI itu. Tuh. Rombongan calo tanah Indonesia. Enggak, tadi calonnya siapa? Coba disebutin Pak Kiai atau Mas Rudi lah. Siapa calonnya? Banyak lah. Enggak, maksudnya di bagian mana dalam level ini gitu? Kepala desa kah? Ya salah satunya. Selain kepala desa siapa? Pak Kiai mungkin yang tahu. Saya kan dapat laporan dari masyarakat nggak pernah menyebutkan namanya. Oke. Karena nggak berani juga. Nggak berani mereka. Tapi sebenarnya kalau balik soal sertifikat tadi ya, mungkin kita agak sedikit bergeser. Ini kan sampai sekarang juga masih ada kebingungan di masyarakat. Sebenarnya sertifikat yang diterbitkan di atas laut itu terbitnya tahun berapa sih gitu, di zaman kementerian siapa gitu. Ada yang muncul adalah di tahun 2024 katanya begitu. Tapi kalau
Ombudsman misalnya ada terima laporan nggak? Kira-kira Anda bisa melihat nggak bahwa ini sebenarnya sertifikat diterbitkan tahun berapa? Belum. Kami belum sampai sejauh itu. Belum ada laporan juga terkait itu. Cuma yang info yang beredar dan yang kami terima itu ada pengajuan di tahun 2023. Bukan yang pengajuan ke BPN ya, tapi pengajuan ke Dinas Kelautan Perikanan dan untuk memastikan apakah ini berada pada daerah laut atau bukan. Jadi, dari DKP sudah menyatakan bahwa itu laut dan ada di zona perikanan tangkap dan segala macam. Tapi kan tetap keluar. Ternyata ya kita tahu hari ini tetap keluar. Nah, bagaimana caranya kok bisa keluar segala macam? Sekarang sedang dalam penyidikan di internalnya Kementerian ATR BPN. Tapi dengan dibatalkannya 50 kemarin kan, 50 bidang, artinya memang ada proses yang tidak pas dong di sana, ada yang tidak tepat, buktinya dibatalkan. Ya, nah kenapanya tentu kita menunggu dulu nih kita berikan kesempatan lah kepada teman-teman ATR BPN untuk ini menyelesaikan. Hari Kamis minggu ini kan Menteri Menak ATR BPN itu kan akan dipanggil ya raker dengan Komisi 2. Memang ada 50 yang dibatalkan sertifikat itu walaupun belum jelas ya dari 263 itu yang dibatalkan 50 itu apakah yang 9 punya perorangan plus sekian-sekian punya PT atau dari bagian yang 234 atau bagian dari yang 20 kita belum jelas ya. Cuma kan ada statement dari Menteri ATR bahwa itu akhirnya dianggap sebagai tanah musnah seperti itu ya. Nah, tanggapan Ori sendiri seperti apa? Bahwa itu apakah langkah yang tepat atau seperti apa? Minimal dengan yang jelas, yang pasti. Kalau itu di laut, ya, bahkan di darat sekalipun, tapi di saat itu sudah terkena aliran sungai ya, jadilah tanah musnah dan tidak ada hak atas tanah musnah. Tanah musnah seperti tanah timbul itu punya negara. Jadi kita punya tanah nih di sini sungai, tiba-tiba yang sana muncul dong, yang sini pun nggak bisa kita klaim. Dua-duanya itu punya negara. Ya, itu. Nah, tentu kita berikan kesempatan internal nih ngecek ya di mana sih gitu ya, kenapa gitu ya permasalahan ini bisa muncul. Nah, kita tunggulah nanti dengan dibatalkan 50 ini kan ada 263 bidang ya. Nah, dan disampaikan juga saya yakin di mana-mana kita lihat bahwa jangan sampai juga menyelesaikan permasalahan tapi menimbulkan permasalahan baru. Jadi harus yakin benar-benar clear karena di ATR BPN kalau memang itu tidak benar tentu bisa dibatalkan. Ya katanya di bawah 5 tahun di itu bawah 5 tahun, ya. Itu masih bisa dilakukan masih bisa dibatalkan. Tapi sebagai ombudsman Anda melihat ketika pembongkaran pagar laut di hari pertama itu yang dilakukan oleh TNI AL, lalu kan ada reaksi ya dari Menteri KP yang seperti semacam komplain lah gitu. Anda sendiri sebagai Ombudsman melihat itu seperti apa? Apakah itu hal yang patut? Karena itu kan sama-sama jajaran pemerintah ya ibaratnya. Ini yang perintah presiden pula gitu langsung ke lewat Panglima TNI ke TNI AL. Nah, Anda sendiri melihat itu sebagai hal yang kita seperti apa? Ombudsmannya perwakilan. Nggak apa-apa. Tapi intinya begini, memang ada masalah koordinasi yang harus diselesaikan di internal pemerintahan. Ya mau di pusat mau di daerah sekalipun ya. Banyak kita menemukan banyak permasalahan yang laporan masuk ke Ombudsman itu salah satu itu ada masalah koordinasi yang tidak selesai. Di antara di internal. Nah, untungnya kalau Ombudsman ini kan kita ngawasin semuanya. Jadi terkadang itu lebih mudah juga bagi kita itu untuk ngundang semuanya ngobrolin selesai gitu ya. Karena kalau selesai masing-masing itu di internalnya kementerian saja seperti itu. Kan udah ada bidang-bidangnya. Ya. Kadang di bidang ini informasi ini nggak dapat, di bidang ini informasi ini nggak dapat. Nah ini memang harus diselesaikan ya di internalnya ada kendala di komunikasi dan koordinasi kita. Mungkin dari atas sampai ke bawah. Itulah PR dari pemerintahan hari ini untuk menyelesaikan itu semua. Karena masalah inilah yang akan menjadikan masalah di masyarakat. Dan kadang kesannya masalah itu kecil kok. Kalau udah kumpul bareng-bareng selesai. Tapi membuat mereka berkumpul itu kan PR. Nah selama ini kami di Banten pun sering melakukan hal seperti itu. Kan masalah pertanahan ini di Banten ini nomor 1 Mbak. Jadi di Banten ini masalah laporan paling banyak ke kami itu ya nomor 1-nya pertanahan gitu ya. Iya dan itu
mulai dari ya itulah ya, dari desa banyak surat permohonan sengketa, masalah girik, macam-macam. Nah, bagaimana selesainya? Banyak hal memang kita undang bareng-bareng. Itu pun terkadang ujung-ujungnya tetap harus diselesaikan di pengadilan. Alasan Menteri Sakti waktu itu adalah pagar laut kan sebagai barang bukti gitu kan. Kalau misalnya dibongkar semua, nanti ya dianggap tidak ada barang bukti atau dianggap menghalangi prosedur penyidikan atau penyelidikan seperti itu. Pak Menterinya hidup di zaman Pitung, tidak hidup di zaman sekarang. Setidaknya itu adalah excuse dari Pak Menteri kan. Yang jelas bagi Ombudsman penyidikan kami tidak terganggu. Bahkan berkali-kali di saat kami menyampaikan termasuk pimpinan secepatnya dibongkar. Kenapa? Setiap hari nelayan ini dirugikan. Jadi semakin lama kan semakin besar kerugiannya kan. Kita ngitungnya kan 3.888. Kali aja 50.000 atau 100.000 per hari risiko yang mereka dapatkan gitu ya. Jadi semakin lama semakin besar kan sebenarnya. Jadi semakin cepat ini dibongkar dan alhamdulillah sudah dibongkar. Kalau nggak salah tinggal berapa kilometer saja. Mudah-mudahan semua selesai. Nah kalau dari sisi Ombudsman tidak ada masalah. Nggak tahu kalau penegak hukum atau apa atau di internal KKP masih membutuhkan itu sebagai barang bukti. Atau alasan Pak Menteri Sakti itu adalah harusnya yang membongkar adalah yang membuat. Jadi setelah ketahuan ya dia yang membongkar karena kan biaya untuk membongkar ini juga tidak sedikit seperti itu. Ya, yang jelas kan ini di bulan Oktober DKP termasuk kementerian juga sudah tahu. Waktu itu posisinya 10,7. Yang ada malah di saat Pak Haji Kiai datang, kami datang itu udah 30, sekian. Siapa yang bisa menjamin kalau ini nggak dibongkar tidak akan jadi 40 atau 50? Nah, nggak gampang ngawasin. Bahkan di saat kami ke sana terakhir itu dengan ada beberapa aktivitas nelayan di laut ya. Kalau kita tanya kepada nelayan itu lagi ngapain gitu ya. Ya mereka kan juga ini kan bebas ya. Jadi di saat ada yang patok-patok atau apa ya mungkin atau di saat udah dihentikan sekalipun kan ada yang pasang lagi bagi mereka ya mungkin lagi ngerjakan sesuatu gitu. Kalau selama itu tidak mengganggu mereka nggak komplain. Tapi kalau mengganggu mereka komplain, makanya dibukakan jalan. Meskipun jalannya itu udah kayak labirin muter-muter ya. Ya tapi ya sudah lah. Tapi kalau sehari-hari nih kalau kemarin ya ada yang lagi pasang buku, ada yang lagi ngapain. Ya masing-masing sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Sekarang siapa yang melakukan pengawasan atas itu semua ya? Ada keterbatasan umpamanya untuk melakukan patroli, baik yang dilakukan oleh DKP maupun KKP. Ya, lalu laut berbeda dengan kita di darat ya, yang bisa itu tadi kita bisa taruh orang di situ gitu. Itu pagar pasar lagi dirapihin umpamanya kan, Satpol PP suruh di situ gantian jaga bisa. Di laut kan nggak mungkin itu dilakukan Mbak gitu ya. Sehingga dengan dibongkar lebih cepat ya potensi untuk bertambah panjangnya juga menghilang gitu ya. Tapi kalau ditahan-tahan terus tahu-tahu nanti begitu mau dibongkar loh kok jadi 40 atau 50. Nah, itu juga jadi permasalahan. Jadi kita sangat apresiasi juga ini bisa dilakukan pembongkaran dengan cepat terlepas dari dramanya macam-macam tadi. Dan tidak cukup sampai dibongkar. Iya. Harus dicari siapa pelakunya karena jelas proses pemasangan pagar ini adalah proses ilegal. Harus disimpulkan diketok palunya ini adalah proses ilegal. Ketika tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap itu semakin memperkuat lagi bahwa proses pemasangan ini adalah ilegal. Sekecil apapun aktivitas di laut, apalagi pemasangan pagar yang nyampe 30 km, itu membahayakan. Ilegal dan ada pembiaran, betul nggak? Jadi harus dicari. Jadi kalau tadi kembali lagi, kalau ini hanya selesai kepada pembongkaran, berarti polisi benar-benar tidak bekerja. Ya. Kan? Tidak Dan pengawasan ke depan. Jangan sampai ini terulang kembali, baik di tempat yang sama atau tempat yang manapun ya. Pengawasan ini menjadi penting. Nah, sekarang bagaimana pengawasan bukan hanya bagi kepada pemerintah tentu saja bersama-sama kita masyarakat. Nah, yang kita takutkan juga adalah ketidakpercayaan Pak Kiai. Ya. Jadi sekarang no viral no justice. Tapi ya, itu kan bahaya. Sorry maaf ya itu berbahaya. Kenapa? Karena negara sudah menyediakan ada span lapor tempat masyarakat melapor, ada instansi pemerintah tempat mengadukan, ada ombudsman sendiri
ya, tempat untuk masyarakat untuk mengadu atas segala permasalahan yang mereka alami, atas segala hal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau ujung-ujungnya kita harus menunggu viral dulu untuk menyelesaikan masalah, itu kan kesannya maaf kita semua tidak bekerja, termasuk kami gitu. Terkait adanya ketidakpercayaan tadi, ada juga nih suara-suara Pak Kiai dan Mas Rudi bahwa ini kan Menteri KP minta waktu 20 hari gitu. Ada juga yang mulai tidak percaya, ya jangan-jangan dalam 20 hari itu terjadi pengkondisian sehingga akhirnya yang tidak berizin menjadi berizin. Tapi kan kita tidak berharap ke arah sana. Nah, Pak Kiai sendiri punya pendapat seperti apa? Ya, mengapa saya mengapresiasi ya tindakan tegas Presiden? Karena membongkar pagar laut ini merupakan jalan masuk ya untuk kemudian terus membongkar siapa pelaku-pelakunya ini. Kan ini jelas-jelas merugikan negara. Bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga merugikan negara. Dan kemudian membenahi pemerintahan yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Padli ya, bahwa betapa kelihatannya kok malah pemerintah kita ini kan koordinasinya kok seperti itu. Nah kemudian gini, mudah-mudahan dengan sekarang dibongkarnya pagar laut ini, ya nelayan kan sudah mulai merasakan nikmatnya ya dengan kebebasan lagi. Sekarang mereka bisa melalui dengan peningkatan pendapatan juga. Tapi juga kemudian harus diberikan sanksi juga kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, apalagi yang namanya pejabat, yang mereka digaji oleh negara dari uang rakyat kan itu digajinya. Mereka pakai baju dibeliin sama rakyat. Pakai mobil dibeliin sama rakyat. Bensin mobilnya dibeliin sama rakyat. Nah ini jadi diharapkan, ya saya dari sisi perspektif agama ya, saya kira semua agama yakin bahwa kita di dunia ini cuma sementara. Ya kita akan masuk ke kehidupan abadi. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di sana. Sekarang di sini yang membuat orang jadi berbuat kekacauan itu karena serakah. Ya, mencari harta sebanyak-banyaknya dengan segala cara. Padahal harta yang kita belikan makanan, yang kita makan kan cuma jadi kotoran ya. Walaupun gimana kalah sama luwak gitu. Luwak makan biji kopi, keluar kopi luwak. Harganya lebih mahal. Nah kita ya cuma jadi kotoran saja. Walaupun makan yang satu porsi 5 juta misalnya. Tetap aja jadi kotoran doang. Harta yang kita kumpulkan itu hanya akan menjadi rebutan ahli waris. Ini mungkin yang perlu kita sampaikan kepada seluruh penyelenggara negara ini. Ini jangan sampai menghalalkan segala cara dan melupakan tugasnya tadi melayani. Bisnisnya pemerintah itu kan public service, melayani masyarakat karena pada dasarnya mereka digaji oleh rakyat. Tuh. Nah, jadi diharapkan, kita berharap semua ya siapapun kita tidak bisa memperbaiki masa lalu yang sudah terjadi, kita perbaiki hari esok. Kita perbaiki masa depan, jangan sampai nanti kita ini sudah tidak ada 2045 itu saya yakin saya udah nggak ada. Yang kita sebut dengan Indonesia emas. Jangan-jangan malah jadi Indonesia cemas gitu. Dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan Pak Prabowo terus melakukan pengusutan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu untuk kebaikan negara ini. Saya kira itu. Ya, Mas sendiri melihat dengan janji 20 hari tersebut, harapannya ini betul-betul right on the track ya, right on track, atau ya jangan sampai kecurigaan atau ketidakpercayaan yang tadi juga disebut gitu terjadi. Misalnya karena suara-suara itu sudah ada di beberapa tayangan gitu, takutnya dalam 20 hari terjadi pengkondisian seperti itu. Apalagi misalnya Anda juga ngelihat bahwa mungkin Anda melihat bahwa menteri yang sekarang bahwa ini proyeknya sebenarnya proyek di zaman presiden sebelumnya. Lalu menteri yang sekarang juga sekitar 50% adalah bagian dari pemerintahan yang sebelumnya. Nah, menurut Anda ini ada kaitan-kaitannya tidak? Kalau saya berharap sih itu tidak terjadi ya Mbak. Itu harapan kita semua lah ya. Buahnya Pak Prabowo ini insaf lah, sadar. Dan seharusnya kalau saya
jadi aparat penegak hukum, saya malu Mbak. Ya, kenapa untuk ngurusin hal seperti ini hanya sebuah pagar gitu harus presiden yang turun gitu. Malu sih. Kalau saya jadi aparat penegak hukum, saya akan gentle bicara ke Pak Presiden bahwa saya tidak sanggup melakukan itu. Ini sebagai sebuah bukti bahwa aparat anak buahnya Pak Presiden itu tidak sanggup. Siapa yang harus mengundurkan diri, Pak? Ya harusnya kalau di Jepang kan begitu. Ya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam adanya pagar laut ini, Pak? Menurut Pak Kiai? Yang ada urusannya dengan laut lah. Ya tadi itu Yang berkaitan dengan langsung dan di bawah presiden langsung kan. Ya, maksudnya Menteri Kelautan, terus misalnya ya tadi dari kepolisian sampai hari ini tidak menemukan tindak pidana, itu sesuatu hal yang aneh gitu kan. Padahal berkegiatan di laut tanpa izin itu adalah sebuah pelanggaran dan tindak pidana. Ya kan itu sekecil apapun pemasangan pagar laut itu membahayakan aktivitas nelayan. Kita tidak menemukan tindak pidana di situ juga sudah aneh. Tidak sulit kalau dia punya will, punya kemauan. Gitu. Dan perlu diingatkan. Kalau sampai gagal Pak Kiai, sampai akhir kita tidak menemukan tindak pidana di situ, akhir harus. Dan kemudian gini, pangkat tertinggi itu apa sih Mbak? Pensiun. Itu pangkat tertinggi dan salah pensiun pelongo aja. Ya, jadi kalau kita balik lagi berarti ini kan semua ada hubungannya dengan PIK 2, status PSN dan sebagainya. Ada suara-suara juga nih Mas Rudi, Pak Kiai, bahwa PSN ini atau PIK 2 itu ibaratnya adalah pemiskinan rakyat secara sistematis. Ada yang ngomong seperti itu dari pihak orang yang kontra ya terhadap keberadaan. Nah, menurut keberadaan status PSN PIK 2 ini, nah menurut Pak Kiai seperti apa? Ya karena mungkin karena harga yang tidak harga wajar. Tanah jangankan di tempat di selatan, di daerah Binuangen, Malimping sana. Itu per meter tuh 100.000. Nah kalau 30.000 orang mau beli tanah di mana? Ya. Dan diterimanya setelah potongan-potongan bisa segitu ya. Apalagi juga kalau nggak salah baru di DP tiba-tiba udah diuruk dan sebagainya gitu ya. Itu suratnya udah diambil, dibayar belum? Kapan? Nggak tahu katanya. Nah ini yang bukan proses pemiskinan jadi. Kan ada yang mengatakan menghidupkan tanah yang mati katanya gitu ya. Ini mau mematikan orang hidup. Karena kan memang ada nanti setelah misalnya ini dilanjut ya, kemudian PIK ini berdiri, otomatis akses nelayan itu yang biasa menambatkan perahu dan segala macam di area situ itu akan menjadi terganggu. Dan terus yang kedua ada disparitas, ada kesenjangan yang luar biasa ya. Kita lihat di PIK 1 yang udah jalan, bagaimana kemudian komplek mewah dengan gaya hidup masyarakat yang high itu berpunggung-punggung dengan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi disintegrasi sosial. Ada sebuah pandangan yang kesenjangan yang kontras yang bisa kita lihat dan itu juga problem. Dan oleh sebab itu saya tadi di perjalanan diskusi dengan Pak Kiai, Pak Prabowo Subianto itu harus berani mengevaluasi status PSN dan PIK 2 di Tangerang itu. Mengevaluasi, jangan takut dievaluasi. Loh kekisruhan, kericuhan dari mulai pemagaran yang berakhir dengan pemagaran ini adalah sebuah bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres di situ. Maka selain sudah membongkar pagar, memberikan perintah pembongkaran terhadap pagar itu, Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di negara ini harus mengevaluasi. Mengevaluasi dengan kata lain membatalkan status PSN terhadap PIK 2? Bisa dengan itu. Kalau kemudian beliau kan punya tim ini kemudian lebih banyak pertimbangan Kiai itu kan lebih banyak mudarat dan manfaatnya. Kalau memang mudaratnya lebih banyak ya dibatalkan juga tidak apa-apa. Kan selama ini narasi yang dimunculkan adalah serapan tenaga kerja. Kita nggak tahu serapan tenaga kerja itu berimbang tidak dengan hilangnya mata pencaharian masyarakat.
Ya kan? Yang digembar-gemborkan itu ya, termasuk oleh MUI Banten yang mendukung tuh. Ya kan, ini akan menyerap tenaga kerja 30.000, itu aja yang digaung-gaungkan kan. Tetapi apakah kemudian penyerapan tenaga kerja ini berkelindan dengan hilangnya mata pencaharian para nelayan dan masyarakat di sana? Ya. Pak Kiai, jadi sesuai dengan surat Pak Kiai pas 1 Januari kemarin, jadi bahwa Pak Kiai konsisten meminta agar PSN PIK 2, status PSN terhadap PIK 2 dibatalkan dengan berbagai alasan itu. Kan karena sedang dalam proses pengajuan ya. Di Kementerian Lingkungan Hidup kan sudah ada pengajuan untuk menurunkan status kan terlindungnya. Kalau sudah surat saya masuk ke presiden kan bisa jadi presiden jangan dilanjutkan misalnya begitu. Selesai kan. Jadi terus masyarakat jadi cooling down, tidak ada lagi orang kasak kusuk segala macam. Kalau mau dilanjutkan ya buatlah aturan yang jelas. Supaya masyarakat tahu, tidak sekarang jadi bingung masyarakat kan. Yang ada apa? Justru malah intimidasi apa dan lain sebagainya. Ya, baik Pak Kiai, Mas Rudi dan Mas Fadli, terima kasih sudah hadir di Open Minded menjadi tamu saya. Dan Sobat DN, saksikan program Diskursus Net lainnya dan juga Open Minded lainnya bersama saya Yasmin Muntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.